Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh tuntunan Roh Kudus untuk kami mengerti maksud Tuhan melalui renungan ini. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejarah dunia. Judul hari ini, Kapal dari Es. Ayat inti terdapat dalam kitab Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Penjelasannya, pada tanggal 22 September 1840, Kapten Brighton dari kapal penangkap ikan paus Hope mengaku telah melihat pemandangan yang aneh. Sebuah kapal yang membeku dalam es di jalur Drake dekat Antartika. Saat akhirnya dia dapat naik ke kapal, Kapten Brighton menemukan bahwa seluruh awak kapal telah meninggal beberapa tahun sebelumnya, tetapi tubuh mereka yang telah mati itu awet dengan sempurna karena suhu dingin laut Antartika. Mereka membeku dengan padat. Beberapa di tempat tidur gantung mereka seperti seolah-olah sedang tertidur. Kapten dari kapal bernama Jenny itu meninggal dalam posisi sedang duduk di mejanya menghadap buku catatannya. Bahkan pulpennya masih terpasang di tangannya. Tulisan terakhir di buku catatan itu berbunyi, "Tidak ada makanan selama 71 hari. Saya satu-satunya yang masih hidup." Menurut tanggal, kapal yang memiliki 2 tiang layar bernama Jenny itu telah mengapung di antara gunung es selama 13 tahun. Kisah pandangan mata ini tidak berdasar dan kemungkinan besar hanyalah legenda yang beredar di kalangan para pelaut, tetapi telah memprovokasi pemikiran kita. Apakah kita memiliki gereja yang memiliki masalah suhu? Yesus memperingatkan bahwa gerejanya di akhir zaman akan berpikir bahwa mereka kaya dan tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi kenyataannya mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Syukurlah Yesus juga memberikan solusi. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Wahyu 3 ayat 18. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, emas yang dimaksud Yesus adalah iman yang penuh kasih
iman yang dapat bertahan dari cobaan berat. Dia menawarkan kepada kita pakaian putih kebenarannya, kehidupannya yang dihidupkan di dalam diri kita. Yesaya 61 ayat 10. Tetapi pertama-tama kita perlu memandang kepada Yesus agar mata kita yang buta itu dapat dibukakan untuk melihat kondisi kita yang sebenarnya. Saat kita menyadari betapa kesombongan rohani telah membutakan kita dan betapa miskin kita sebenarnya, kita mungkin bertanya, bagaimana caranya seorang miskin mampu membeli emas dan pakaian baru? Itulah bagian yang terbaik. Yesus bermaksud agar kita membeli darinya tanpa uang, karena Dia telah membayar harganya. Yesaya 55 ayat 1. Kabar baik seperti ini dapat meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas renungan hari ini. Kami diingatkan untuk tidak membeku dalam dosa. Tolong kami Tuhan, tidak ada kesombongan rohani. Tolong lembutkan hati kami untuk selalu hidup lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar seru doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.